Basa kosong na suror pe kontingen na baribon ison ngaguk. Eh? Kenapa? Ini masih kosong registrasi. Eh? Jadi ya. Oke. Sebelum kita mulai, untuk semangat kita dulu semua, ya. Saya akan bikin dulu satu pantun. Nanti dijawab yang meriah ya. Siap? Siap semua? Melihat wajah, ambillah cermin. Cermin dipakai, tampaklah diri. Dengan iman kita berkata amin. Di salib kasih ini berkat Tuhan selalu kita dapatkan. Yang saya hormati Abang Anda Pendeta Deonal Sinaga yang telah memberikan kita firman Tuhan pada pagi hari ini untuk memulai acara kita. Yang saya hormati Kementerian Pariwisata, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Vincent, Deputi Event, dan seluruh rombongan Kementerian Pariwisata. Yang saya hormati juga hadir di sini Ibu Panjaitan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi memang kegiatan ini Amanginang, semua peserta kontingen KOR, ada dua kegiatan yang kita laksanakan hari ini, yaitu di satu Kementerian Pariwisata di atas itu kami bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama-sama dengan Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Festival Tenun Ulos. Yang saya hormati Forkopimda yang hadir mewakili Pak Dandim, mewakili Kajari, mewakili Kapolres, ada mewakili, dan juga mewakili di sini hadir ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara, dan secara khusus hormat saya kepada 25 kontingen yang telah hadir pada pagi hari ini yang sudah siap mengikuti kegiatan Mini Pesparawi Salib Kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Mini Pesparawi Salib Kasih. Sebelum saya masuk ke acara event ini, saya akan bicara dulu sedikit bagaimana sih, kenapa sih perlunya acara ini. Pertama, Salib Kasih ini menurut saya, nanti tolong saya dikoreksi, hampir 10 tahun lebih mungkin ini mati suri tempat ini. Ya. Pak, tadi amang mangusong ko tehena mengalusi nasanan kading naboy mengalusi hatani dua nomensen. Amang siapa? Mana orangnya? Kapan Mangungsong terakhir datang ke Salib Kasih? Bukan hari ini maksudnya, sebelum hari ini nadigan terakhir rotuson. Bulan kemarin acara apa? Juni kemarin ada acara apa atau memang khusus berkunjung? Hah? Berkunjung, oke. Destinasi wisata Salib Kasih memang yang sudah lama, menurut saya, mudah-mudahan saya salah, menurut saya selama ini mungkin kita kurang memberikan perhatian. Selamat datang Pak Samuel Watimena, anggota Komisi 7 DPR RI, dipersilakan Pak. Sebelum kita mulai nanti ekrab, kita pembukaan Mini Pesparawi dulu. Ya. Nah, ini tolong ya yang 25 kontingen didengarkan. Saya Lamhot Sinaga tidak akan berdiri di tempat ini dan tidak akan mungkin saya menjadi seorang wakil ketua DPR RI kalau pada tahun 1863 Nomensen datang ke Tanah Batak. Setuju enggak?
Kita tidak boleh membayangkan seperti apa tanah Batak ini kalau Nomensen tidak hadir pada tahun 1863. Begitu banyak tokoh-tokoh orang Batak di seantero dunia, bahkan nasional. Mereka bisa menjadi seorang tokoh nasional, bahkan tokoh internasional, karena mereka telah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pencerahan. Tetapi utamanya adalah karena memang kehadiran seorang misionaris penginjil yang datang ke tanah Batak, yaitu Nomensen. Kita tahu percis ada 4 tahun 1820 ada misionaris datang dari Amerika. Tahun 1830 datang misionaris dari Inggris. Nanti tolong saya dikoreksi Bang Pendeta Dional. 1834 datang Pendeta Liman, misionaris, seorang misionaris ke tanah Batak. Tetapi tahun 1862 Pendeta Nomensen datang dari Jerman di Barus. Dari Barus beliau terus ke Sibolga berjalan kaki, dan bulan Oktober tahun 1863 menginjakkan kaki di Bukit Siatas Barita, tempatnya di tempat kita hari ini. 1863 pembangunan salib kasih ini diawali 1993. Salib kasih ini dibangun 1993, diawali. Artinya 30 tahun, 130 tahun, 130 tahun. 130 tahun dari datangnya Nomensen baru diawalilah pembangunan salib kasih ini. 1993 dan diresmikan 1997 salib kasih ini. Setelah itu berdirilah bagaimana kita mengenang Nomensen hadir ke sini. Dan satu hal kerinduan saya adalah bagaimana salib kasih ini kita kenang, bukan hanya sekedar mengingat seorang misionaris hadir di sini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sekarang mendapat pendidikan yang baik, mendapat kesehatan yang baik. Itu tidak juga bisa kita abaikan dengan hadirnya Nomensen tahun 1863. Itu yang paling penting. Nah, kemudian waktu itu saya diskusi dengan Pak JTP, Pak Bupati. Saya bilang saya ingin mengembangkan salib kasih. Pengembangan salib kasih ini menjadi sangat penting bagi saya. Sebagai seorang wakil rakyat, saya mempunyai keinginan pengembangan destinasi wisata rohani salib kasih di daerah Sumatera Utara. Begitu banyak destinasi wisata rohani. Ada Sibeabea, ada Taman Iman di Dairi. Tetapi destinasi wisata rohani yang paling pertama menurut saya, mudah-mudahan saya tidak salah, adalah salib kasih. Toro Amang Pendeta Deonal, salib kasih ini adalah destinasi wisata rohani yang paling pertama. Sebelum ada wisata iman di Dairi, sebelum jauh ada di Sibeabea yang ada sekarang ini. Tetapi perbedaan daripada wisata rohani di tempat lain dibandingkan dengan salib kasih itu mempunyai perbedaan. Salib kasih ini mempunyai kesejarahan yang sangat tinggi. Peradaban orang Batak itu adalah diawali dari salib kasih. Supaya diingat, peradaban orang Batak itu diawali dari hadirnya Nomensen di sini tahun 1863. Nah, saya juga nanti akan berkonsultasi dengan beberapa pendeta dari seluruh gereja-gereja. Semalam saya sudah sampaikan, saya akan perjuangkan salib kasih ini menjadi titik nol kekristenan di tanah Batak. Hola 10 halak doa muna tepuk tangan.
Kalau kita lihat ya, tadi perjalanan itu 1862, Pendeta Nomensen dari Barus jalan dan tiba di tempat ini 1863. Menurut saya pribadi dan menurut keyakinan saya, salib kasih ini adalah bukit di atas Barita ini, ataupun salib kasih ini adalah titik nol kekristenan di tanah Batak. Mungkin belum pernah ada orang yang bicara ini, dan mungkin orang belum pernah. Dan sekitar 3 tahun yang lalu di Sumatera Utara ini juga sudah ditetapkan oleh Presiden titik nol saudara kita peradaban Muslim adalah di Barus. Tetapi titik nol kekristenan di tanah Batak itu belum pernah ada orang bicara. Dan pada hari ini ada hal yang harus kita perjuangkan. Peradaban orang Batak mengenal Injil, mengenal firman Tuhan, itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita imani. Apapun kita sekarang ini tidak boleh kita lepas dan tidak boleh kita abaikan dengan kehadiran Nomensen di sini. Oleh karena itu, saya Lamhot Sinaga, anggota DPR RI, saya akan perjuangkan salib kasih ini untuk menjadikan titik nol kekristenan di tanah Batak. Tetapi dasar saya untuk memperjuangkan itu adalah kegiatan mini Pesparawi salib kasih yang diadakan hari ini. Itu dasarnya. Itu yang pertama. Karena kampanye udah BP Milu. Ini bukan kampanye, bukan. Udah BP Milu. Tapi saya biasa begitu. Saya adalah wakil rakyat yang memang ada hal yang saya perjuangkan. Ya. Nah, untuk menindaklanjuti itu, saya bilang Pak Bupati, nanti saya akan ada pengembangan destinasi di sini. Tidak mungkinlah salib kasih ini berkembang kita hanya melihat ke atas salib kasihnya. Maka menurut saya yang paling ideal di sini, kita harus membuat di sini event-event reguler. Harus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di sini terlaksana setiap tahun, minimal 3 sampai 4 kali setahun ada kegiatan di salib kasih ini. Apakah itu Pesparawi? Sehingga orang datang ke sini. Saya nggak yakin seluruh diaspora orang Batak, baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, mungkin belum sampai 10% yang pernah menginjakkan kaki di sini. Diaspora orang Batak. Nah, kehadiran kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Perjuangan saya yang kedua, tadi malam saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati. Perjuangan saya yang akan saya perjuangkan nanti yang kedua. Kalau Pesparawi kali ini kita berhasil, saya ingin mendorong tahun depan akan kita permanenkan yang namanya Pesparawi salib kasih. Saya sudah sampaikan ke Pak Vincent, saya sudah bilang ke Bu Menteri, untuk pengembangan destinasi wisata rohani salib kasih, maka kalau kali ini kita melakukan mini Pesparawi, tetapi tahun depan secara reguler setiap tahun, maka skalanya harus kita perluas dan nama Pesparawi salib kasih akan kita permanenkan. Pesertanya bukan lagi dari Sumatera Utara, bukan lagi hanya sebatas Tapanuli Raya, tetapi seluruh Indonesia yang bisa nanti menjadi peserta setiap tahun akan dilakukan di sini. Maka orang nanti akan berbondong-bondong datang ke salib kasih. Kegiatan yang kedua saya ingin dorong juga di sini. Saya sudah bilang kemarin Pak Bupati, di sini harus ada sebuah tempat yang bisa menampung ibadah raya. Apakah itu Paskah Raya, ibadah raya, KKR, dari semua denominasi gereja bisa melakukan kegiatan Paskah Raya yang bisa menampung sampai 5.000 orang. Sehingga ada kegiatan-kegiatan di sini. Itulah yang kita yakini kalau kita selamat datang Pak Bupati. Nah, jadi itu harapan dan impian saya, ya. Kalau Pak Bupati penuhi zona deh, nakaning
Kalau beribodo bena penuh. Ya. Nah, saya ulang kembali. Dan saya juga minta, kebetulan ini ada Kadep Koinonia HKBP, kita nanti kalau bisa mengajak denominasi gereja ya untuk membicarakan bagaimana kita ingin memperjuangkan salib kasih ini menjadi titik nol kekristenan di Tanah Batak. Saya pun secara teologisnya, secara ininya saya juga tidak mengetahui persis. Yang saya lemparkan itu adalah hanya pemikiran saya sendiri. Apakah saya betul atau tidak, saya nanti tolong dikoreksi. Maka perlu nanti kita adakan pertemuan khusus dari beberapa denominasi gereja yang mungkin HKBP, HKI, GKPI dan lain semuanya, termasuk juga Katolik. Bagaimana kita mengingat Nomensen datang 1863 ke sini membawa peradaban baru terhadap orang Batak. Setelah dia datang ke salib kasih ini, baru kemudian beliau Pendeta Nomensen melayani ke seluruh Tanah Batak, ke Sigupar dan juga ke tempat-tempat lain. Inilah sebuah peradaban yang sangat mahal, yang tidak bisa kita beli. Peradaban inilah yang tentu yang harus kita hargai, dan apa yang diajarkan oleh Pendeta Nomensen saat ini hidup di salib kasih ini. Itu yang kita perjuangkan. Lalu yang kedua, kita juga memperjuangkan selain titik nol kekristenan Batak, selain titik nol kekristenan di Tanah Batak, yang kita ingin perjuangkan kedua adalah bagaimana Pesparawi salib kasih ini kita permanenkan sehingga nanti seluruh Indonesia bisa hadir datang ke tempat ini. Bukan lagi hanya Tapanuli Utara, bukan lagi hanya Sumatera Utara, tetapi seluruh denominasi gereja yang ingin menghadiri Pesparawi salib kasih akan datang ke sini. Kalau mereka bisa datang ke sini, akan penuh semua hotel-hotel di daerah Tapanuli Utara, akan penuh semua UMKM, merchandise, mangulu menyana ke pertiga-tiga. Aduh guarda. Souvenir-souvenir salib kasih akan hidup. Itu yang mau kita tumbuhkan. Jadi tahun depan, kalau Pak Bupati berkenan, kita akan coba membuat ini Pesparawi salib kasih, namanya langsung mata tetap penati Pesparawi salib kasih mata brand. Itu menjadi satu nama brand Pesparawi salib kasih. Pasti akan didukung, tadi Pak Vincent sudah bilang akan didukung Pesparawi salib kasih, tapi skalanya adalah skala nasional yang hadir nanti di tempat ini. Itu yang perjuangan saya nanti, yang perjuangan kedua. Lalu perjuangan ketiga adalah bahwa nanti di sini akan kita upayakan, saya sudah diskusi sama Pak Bupati tadi malam, adanya sebuah gedung hall yang bisa menampung minimal 5.000 orang untuk bisa melakukan ibadah raya di sini, bisa melakukan KKR, bisa melakukan pascaraya dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita harus perjuangkan di salib kasih ini. Dan pada hari ini sesuai janji saya, komitmen saya akan menyerahkan bantuan untuk pembangunan salib kasih tahap 1 besarnya 500 juta, pembangunan salib kasih kedua besarnya 500 juta, nanti siang akan kita serahkan ya melalui CSR dari BRI, dan pembangunan destinasi wisata Huta Ginjang sebesar 500 juta nanti yang akan kami berikan. Dan di sini juga nanti kami mohon izin, mohon waktu Pak Bupati, nanti akan kami serahkan di sini juga kami menyerahkan bantuan mesin pemanen padi seharga 600 juta untuk di Pahai dan juga Gilang Padi. Bantuan yang kami berikan melalui CSR BRI pada hari ini sejumlah 2,3 miliar yang diberikan nanti pada saat siang ini. Ya, itulah bentuk kepedulian kita, bagaimana kita mendorong masyarakat melalui alat-alat pertanian. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana pembangunan iman di masyarakat, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, terutama Sumatera Utara dan secara umum di Indonesia. Nah, kebetulan Aido Tabuna bolo boy nyambungi Batu Bupati, enak berdiskusi, ya kan? Kalau wakil rakyatnya tabu hubunganna dohot kepala daerahna, enak berdiskusi.
orang nama kayak tutupudi, saya tori pikir ya muru dah tutupudi tidak. Nah udah di sini itu enak ya. Artinya mimpi-mimpi kita terhadap Tapanuli Utara ini akan lebih mudah untuk kita perjuangkan kalau antara wakil rakyatnya dengan bupatinya, dengan kepala daerahnya, dengan SKPD-nya kita bisa nyambung satu sama lain. Akhirnya kita punya mimpi yang sama. Aina naolo do sipara tang sanipi bolongan sanipi berarti ngai sibe lengkap itu tahe bolongan saya dan nipita pengembangan ini wisata destinasi wisata Salib Kasih, pengembangan wisata Tapanuli Utara baik Huta Ginjang dan pengembangan bagaimana pertanian kita itu adalah mimpi kita bersama. Itulah wujud nanti yang bisa kita laksanakan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dalam hal ini teman-teman kita dari Barisan Muda Taput, mana Peter Sinaga dan kawan-kawan ya, terima kasih semuanya ya yang sudah berlelah. Tadi Pak Vincent sudah mengatakan bahwa acara ini 1 bulan, ternyata Barisan Muda Tapanuli Utara top markotop bisa melaksanakan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh Kementerian Pariwisata yang sudah mendukung acara ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada TVRI yang sudah mendukung acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Otorita Danau Toba yang sudah mendukung acara ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia. Ini kegiatan kita ini diliput live oleh RRI dan dipancarluaskan di seluruh Indonesia kegiatan ini nantinya sampai nanti malam. Dan puncak acara adalah nanti malam. Puncak acara kita nanti akan kita mulai jam 6 malam, puncak acara, yaitu malam penganugerahan Pesparawi Salib Kasih. Namanya pun kokeret dobeno toto. Malam penganugerahan Pesparawi Salib Kasih. Itu acara kita nanti malam. Ya. Selamat bertanding kepada 25 kontingen yang hadir pada hari ini. Semua yang 25 kontingen itu adalah layak menjadi juara. Tetapi karena umumnya juara itu adalah hanya 3, ada juara harapan dan ada dirijen terbaik, maka 25 kontingen siapapun yang nanti keluar sebagai juara, maka janganlah berkecil hati kepada kontingen yang belum berkesempatan. Masih ada Pesparawi Salib Kasih tahun depan menunggu Anda untuk bisa menjadi juara. Jadi jangan berkecil hati kepada kontingen yang lain nanti yang belum bisa berkesempatan juara. Anda dinantikan nanti di Pesparawi 2026. Ya, setuju? Saotik sudah mengelusi, setuju dong? Ya, saya yakin kalian bukan mengejar hadiah ke sini, adalah semangat kalian adalah sama dengan semangat kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Tapanuli Utara di bawah Bupati Bapak Junius Taripar Huta Barat yang sudah memberikan fasilitas tempat acara ini kita berkegiatan dan juga mempunyai visi dengan kami. Dan juga setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan pameran Tenun Ulos dengan Pak Samuel Watimena yang hadir. Tolong berdiri dulu Pak Samuel, saya perkenalkan, ini Pak Samuel Watimena, ini adalah seorang perancang model terkenal ya yang kita hadirkan ke Tapanuli, dan beliau ini hadir atas request khusus Ibu Bupati, dan puji Tuhan saya bisa menghadirkan beliau di Kabupaten Tapanuli Utara di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang perancang mode yang sangat terkenal di Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu acara ini, terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi berkat bagi kita semua yang hadir di sini, dan juga berkat bagi masyarakat Tapanuli Raya, dan juga berkat bagi semua masyarakat Indonesia. Khoras. Salam, salam. Nasabulom maju hujul.
Molohudokon shalom, jawabnya salib kasih. Oke, sebelah kanan ya. Shalom. Ngatong-ngatong ado bah paling ulur juara lakon. Unak talu yang muda. Siap? Shalom. Batong do kacang sarupa. Molau ge bijuri sarupa manile muna. Molau ge bijuri sarupa matong nile muna ya. Sekali lagi kita kiri dengan kanan. Shalom. Oke, mulai ate puji Tuhan. Dengan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ini mini Pesparawi salib kasih dengan ini resmi kami buka.